Dimulai, Bu? Bisa dimulai, Bu? Iya, bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nia. Bagaimana kabarnya? Iya, selamat sore Pak Randy. Kabar saya alhamdulillah baik. Jenengan bagaimana hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik Bu Nia. Hari ini baik, sehat. Alhamdulillah, nggih. Terus, niki ada apa, Bu? Jangan. Ada mau bicara? Oh, kita mau ngobrol masalah di sekolah mawon nggih, Pak, yang lebih sering kita hadapi setiap hari ngoten. Oh, ada sedikit problem ya ini. Iya Pak, jadi kebetulan di sekolah saya itu banyak siswa cowok yang kalau diatur oleh Bapak Ibu guru itu agak susah ya dalam hal ketertiban dan kedisiplinan. Semisal Bapak Ibu guru itu masuk kelas kemudian mau mengajar, itu masih ada beberapa anak cowok yang bersikap acuh tak acuh, mereka masih banyak yang nongkrong di kantin begitu Pak. Kalau masalah di sekolah saya seperti itu. Oke. Terus setelah berbincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan, Bu? Setelah nanti kita berbincang-bincang. Iya, saya nanti mengharapkan misalnya Pak Randy punya gambaran pemecahan masalah dari pemecahan masalah atau solusi dari apa yang saya alami di sekolah itu mungkin nanti bisa berbagi. Jadi saya berharap nanti anak-anak cowok yang awalnya susah diatur itu bisa menjadi lebih meningkat kedisiplinan dan ketertibannya di sekolah begitu. Oke, Bu, itu terus lanjut. Permasalahannya seperti apa, Bu? Itu gambarannya gitu. Coba dengan gambar. Okay. Gambarannya misalnya pas jam-jam terakhir itu kan anak SMA itu biasanya pulang sore ya Pak, jam 3:30 itu baru pulang. Kemudian mungkin mereka itu banyak yang capek atau jenuh di sekolah sehingga mereka banyak yang membolos, tidak mengikuti jam-jam pembelajaran di jam-jam terakhir. Dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru alasan mereka membolos atau tiba-tiba pulang seperti itu. Kemudian di jam-jam siang, jam-jam pertengahan itu juga masih ada beberapa anak yang tidak mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru meskipun Bapak Ibu guru sudah masuk kelas. Mereka banyak yang masih nongkrong di kantin dan seperti itu kurang lebih gambarannya Pak. Penyebabnya apa sih, Bu? Pertama, kenapa? Mungkin penyebabnya dari guru BP atau guru BK di sekolah kami itu kan tidak standby setiap waktu berada di sekolah nih Pak. Beliau itu kadang punya kesibukan sendiri di luar sekolah sehingga tidak ada yang menegasi anak-anak yang sering melanggar ketertiban atau kedisiplinan tersebut. Padahal dari Bapak Ibu guru di situ juga sudah berusaha mengingatkan, sudah berusaha mengajak masuk ke dalam kelas, tapi masih ada beberapa anak yang masih tidak menghiraukan peringatan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Oke. Berarti dengan kesibukan Bapak Ibu guru BP ini, akhirnya murid itu banyak yang sedikit terlantar ya, Bu? Iya, Bu. Terus seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid jenengan itu, Bu? Untuk ya, saya berharap agar murid-murid saya terutama yang cowok-cowok yang masih susah diatur itu mereka sadar diri lah, termotivasi secara
dari dalam diri mereka sendiri kalau sekolah itu penting, tertiban dan penerapan kedisiplinan itu juga penting diterapkan. Jadi mereka itu tidak semaunya sendiri bersikap di sekolah, karena sekolah itu juga punya tata tertib, punya aturan gitu. Oke, oke. Oke, terus bagaimana itu Bu, langkah-langkah untuk mengatasinya menurut jenengan nih? Oh, langkah-langkah untuk mengatasinya mungkin bukan hanya saya saja yang mengatasinya, terutama kita harus mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan semua Bapak Ibu guru mapel, kemudian bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, terutama juga Bapak guru BP yang masih jarang di sekolah, untuk menegasi anak-anak yang masih sering ngeyel atau masih sering susah diatur seperti itu. Jadi mereka itu nantinya mungkin bisa merasa diperhatikan atau dipedulikan, sehingga kedisiplinan dan ketertiban mereka itu bisa meningkat gitu. Oke. Dan mungkin sedikit tambahan dari saya itu untuk menambahkan bimbingan Ibu. Bimbingannya di Iya. kan gitu. Jadi kan anak-anak itu Nggih. bisa fokus gitu. Terus kapan mau waktunya itu mau melaksanakan Bu? Kira-kira? Oh, kalau biasanya anak ini kan udah mulai tes ya Pak hari ini. Jadi hari ini sudah mulai tes. Biasanya anak di sekolah saya itu pada saat tes sama pada saat KBM itu biasanya mereka lebih tertib pada saat tes. Kalau saat tes itu mereka berusaha masuk semua, mengikuti tes dari jam awal sampai jam akhir. Tapi pada saat kegiatan pembelajaran sehari-hari itu mereka semaunya sendiri. Mungkin nanti pada sesudah tes itu mungkin nanti diberi pengarahan atau briefing agar mereka mau meningkatkan kedisiplinan atau ketertiban mereka di sekolah gitu. Oh, oke, oke. Oke, komitmen jenengan terhadap masalah ini, terus yang akan diterapkan ke depan itu bagaimana? Maksudnya Ya, ya, pripun? langkah pertamanya untuk komitmen supaya anak itu udah berubah gitu. Oh, nggih. Biasanya yang ditakuti anak itu, paling ditakuti anak itu adalah wakil kesiswaannya Pak, daripada guru BP-nya. Biasanya wakil kesiswaannya itu kan karakternya tegas, kemudian agak istilahnya dalam bahasa Jawanya galak gitu ya Pak. Jadi anak itu punya rasa takut terhadap wakil kesiswaan. Mungkin yang akan dilakukan langkah selanjutnya nanti bekerja sama dengan wakil kesiswaan untuk Yeah. Halo Bu Nia, apakah ada kendala Bu? Tes. Tadi langkah-langkah itu siswa sangat sehingga itu terhadap wakil kesiswaan mungkin ini. Nggih. Paling Itu yang paling ditakuti biasanya wakil kesiswaannya. oke. Terus kira-kira yang dapat membantu tadi siapa saja Bu? Sing dapat membantu jenengan menjaga komitmen tadi. Terus Biasanya yang nomor satu itu wakil kesiswaan, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan guru BK atau guru PP juga, meskipun beliau itu jarang di sekolah, mungkin juga diberi pendapat bagaimana baiknya dalam mengatasi anak-anak seperti itu, gitu Pak. terus tindak lanjut ke depannya bagaimana Bu? Jenengan terhadap masalah ini. Mungkin tindak lanjut ke depannya mungkin memberikan konsekuensi pada anak yang sering melanggar ketertiban atau kedisiplinan di sekolah. Konsekuensinya mungkin berupa ancaman-ancaman agak keras, tapi itu mungkin cuma sekedar ancaman saja biar mereka jera dan takut, karena anak di sekolah kami itu kalau tidak dikerasi sedikit itu tidak mempan Pak. Jadi harus dikerasi sedikit agar mereka itu mempunyai rasa jera. Mungkin ancamannya nilai rapotnya kosong atau tidak naik kelas gitu kan, bisa, agar mereka itu hanya bisa berubah gitu Pak. Karena kalau di sekolah kami itu anaknya kalau tidak dikerasi sedikit
atau diberi ancaman agak pedas sedikit itu biasanya tidak mempan gitu. Karena anak SMA udah besar terlalu ditutup ternyata bahasa Jawa niki ditekan ya, itu biasanya nggak bisa. Terus nggak terlalu diloske apa terlalu dijarke yo anak itu semaunya sendiri. Iya Pak, jadi serba bingung kitanya juga mau mengatasi. Ya cara satu-satunya kita tadi Bu, benar. Kita tetap ada kolaborasi dengan teman rekan yang lain. Kita bertindak sendiri ya tetap aja nggak bisa. Karena anak-anak itu kan kompleksitas masalahnya kan banyak. Tidak ada itu aja. Terus apalagi di anak-anak SMA. Murid jenengan banyak Bu? Enggak Pak, cuma berapa? Total cuma 5 kelas. 5 kelas? Oke. Oke, nah itu terus kita bagaimana perasaan jenengan setelah kita berbincang-bincang ini Bu? Sedikit berbincang-bincang. Oke. Perasaan saya sedikit lega ya Pak, karena bisa berbagi dengan rekan tentang hal kompleks yang sering kami hadapi di sekolah, terutama mengenai anak-anak yang sering semaunya sendiri di sekolah dan susah diatur oleh Bapak Ibu guru begitu. Mungkin nanti punya gambaran tentang langkah atau tindak lanjut selanjutnya bagaimana. Oke. Harapan kita semua karena anak-anak itu mempunyai kompleksitas dan masalahnya masing-masing, kita sebagai guru juga harus membimbingnya dengan baik supaya anak itu mencapai cita-citanya dengan baik. Terus iya Pak. Sekarang itu kita keras itu bukan keras. Nah, dulu itu kan cukup tenang. Nah, sekarang nggak boleh. Nah, sekarang nggak boleh. Berkata kasar pun itu sebenarnya udah nggak boleh. Iya nggak boleh nggih. Boleh sebenarnya. Nah, ingat segitiga restitusi itu ya Pak. Itu berkata kasar saja tidak boleh. Tapi nah, itu anak SD masih bisa Bu. Saya yakin bisa anak SD. Bisa. Nah, anak SMA kan anak SMA itu pengaruhnya udah banyak Pak. Jadi mungkin mereka itu dalam upaya mencari jati diri itu mungkin masih pelingan gitu. Memang ya masih mencari jati dirinya itu masih banyak lika-likunya gitu, apalagi mau usia remaja ke dewasa ya Bu. Itu ya. Iya. Oke. Saya harapkan dengan perbincangan kita hari ini bisa sedikit menggambarkan masalah Ibu dan Iya Pak, terima kasih Pak Randy. Sama-sama Bu, saya harap saya harap Ibu tetap semangat menghadapi anak-anak dengan baik, ngoten nggih. Iya. Ngoten dari saya cukupkan. Terima kasih Bunia sudah berbagi. Ngoten nggih. Iya. Sama-sama Pak Randy. Terus setelah ini gantian saya. Iya. Oke, ini Baik, selamat sore Pak Randy. Selamat sore Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cek. Oke, udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Randy. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bunia. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak aktivitasnya hari ini? Semuanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah hari ini aktivitas saya berjalan dengan lancar, baik. Tidak ada kendala Bu. Ya meskipun masih agak. Untuk lanjut. Agak capek nggih. Untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa Pak Randy? Punya hal yang mengganjal apa? Saya ada sedikit masalah di kelas Bu nggih, di kelas saya. Iya Pak.
itu murid-murid saya itu ada satu murid itu sebenarnya dia itu pintar, tapi dia itu nggak bisa diem Bu, jadi overaktif, jadi selalu mengganggu temennya. Itu pada saat mengerjakan ataupun saya masih menjelaskan itu pasti usil gitu. Itu murid kelas berapa, Pak? Murid kelas 6 Bu, itu murid kelas 6. Dia itu murid cowok atau cewek? Cewek, itu cewek. Tapi dari segi akademis dia itu pinter nggih? Dari segi akademis pinter Bu, iya, gampang nyandaan intinya. Tapi tapi ya itu usilnya melebihi usilnya anak gitu loh. Ini ada apa kan gitu, saya itu terkadang saya itu bertanya-tanya gitu. Tapi jenengan udah mencoba sharing dengan Bapak Ibu guru yang mengajar selain kelas 6, kok anak itu seperti itu sebabnya apa begitu? Gini, saya udah coba untuk mengobrol dengan gurunya yang terdahulu ya Bu ya, karena kan kelas 6 itu terakhir itu. Saya baru tahu ini gitu, kok ada seperti ini. Ternyata anak itu memang seperti itu, tapi anak itu seperti itu. Nah, salah satu guru itu ngomong karena kekerasan di rumah, orang tuanya itu keras. Orang tuanya keras dalam artian keras secara lisan apa? Iya, secara lisan. Secara perbuatan. Secara lisan maupun perbuatan juga. Gitu. Dua-duanya. Tapi kedua orang tuanya itu masih baik-baik saja, maksudnya nggak broken home gitu nih? Enggak. Baik gitu. Tapi pihak sekolah kira-kira sudah mendiskusikan belum Pak, kenapa anak itu seperti itu dengan wali orang tua di rumah begitu? Nah, itu yang belum. Karena saya masih menelaah anak ini bagaimana gitu. Karena saya mau terus saya tanya Bu Guru dan Pak Gurunya sebelum saya gitu. Ada problem apa anak ini? Tapi ada enggak Pak? Tapi ada enggak Pak di sekolah jenengan yang karakternya itu sama persis dengan anak tersebut atau bahkan melebihi gitu? Maksudnya melebihi dalam hal keusilannya begitu? Saya kira enggak Bu. Ya usil tapi enggak berarti enggak setiap itu setiap saat loh Bu. Maksudnya anak itu nggak mau diem gitu loh, tetap ganggu temennya, meskipun itu temennya di situ ada saya, terus ada saya maksudnya pada saat tes itu pasti gangguin gitu, entah itu tanya nomor berapa, terus entah itu apa pinjem bolpen atau padahal dia udah punya gitu. Itu kan apa, cari perhatian gitu menurut saya gitu. Berarti dari keusilannya anak itu setiap hari berarti keadaan kelas itu selalu gaduh dan ramai begitu Pak? Nek gaduh mungkin saya nggak di kelas tetap gaduh Bu. Nek saya di kelas tetap saya kontrol kan gitu. Anak itu saya kontrol. Anak itu saya kontrol. Berarti jenengan masih tetap bisa mengontrol anak tersebut ya, walaupun anak tersebut sangat-sangat usil kepada temannya. Saya masih bisa, insya Allah masih bisa ya. Cuman masalah ini dibiarkan berlarut-larut, saya nggak berbicara, saya bimbing secara sendiri gitu. Anak ini nanti kesananya itu akan seperti itu terus dan mungkin lebih parah begitu. Yang saya takut. Sikap keusilan anak itu terjadi sejak kelas 6 atau sudah sejak kelas 1 SD, Pak? Sejak kelas 3. Sebelumnya enggak. Sebelumnya itu masih dia tergolong aktif tapi enggak usil. Berarti jenengan itu selaku wali kelas 6 nggih? Saya wali kelas 6 saya.
Oh ya. Terus kira-kira tanggung jawab apa atau rencana aksi apa yang ingin panjenengan lakukan untuk mengatasi atau menghentikan sikap keusilan anak tersebut kepada sesama temannya begitu? Terutama saya bimbing dulu Bu. Saya bicara empat mata karena anak itu kan sudah besar gitu. Maksudnya udah bisa dijak bicara face to face gitu. Dari ke hati udah bisa. Seperti itu. Terus saya berkolaborasi dengan rekan sejawat juga pasti. Terus selang waktu tetap saya berbicara dengan orang tua. Seperti orang berkolaborasi dengan orang tua wali. Kenapa anaknya itu seperti itu gitu. Yang saya sudah saya lakukan itu saya berbicara face to face dengan anak itu saya sudah, dan dengan rekan sejawat. Dengan wali itu saya belum. Tapi ada nggak Pak yang mungkin di istilahnya rekan sejawat panjenengan guru selain guru kelas 6 itu yang sudah mencoba untuk menangani anak tersebut, tapi anak tersebut masih tetap begitu, itu udah pernah belum seperti itu? Sepertinya belum. Dulu Belum. Sepertinya belum. Dulu itu mungkin dibiarkan gitu. Anak seperti itu ya mungkin gitu karmu gitu. Mungkin seperti itu. Tapi saya kan kasihan temennya gitu. Jadi nggak fokus belajarnya itu. Gitu. Tapi itu yang digangguin 1-2 anak atau semua kelas gantian gitu Pak temennya yang selalu diusilin? Cuma 1-2, terutama yang di pinggirnya, duduk di sebelahnya itu pasti. Duduk di sebelahnya itu pasti diusilin. Mungkin nanti Pak Randy bisa seperti yang tadi udah dikemukakan ya. Belum berkomunikasi dengan orang tua wali toh, jadi mungkin nanti bisa dicoba memanggil bapak atau ibunya ke sekolah kenapa anak tersebut bisa berperilaku seperti itu, kemudian bisa bicara baik-baik apakah di rumah punya masalah atau bagaimana yang menimbulkan anak tersebut bisa usil kepada 1-2 temannya di sekolah gitu Pak. Kemudian kira-kira bagaimana apa istilahnya ya? Bagaimana istilahnya rencana aksi kedepannya yang ingin Pak Randy lakukan untuk memperbaiki perilaku anak tersebut agar keusilannya itu paling enggak kalau tidak bisa hilang ya paling enggak bisa dikurangi begitu. Rencana saya seperti tadi tetap saya berbicara dengan orang tua. Terus di dalam pembelajaran saya perbanyak itu Bu, dengan berdiferensiasi, berkelompok gitu. Mungkin bisa sedikit dia itu bisa sedikit berkeluar gitu pemikirannya dalam pembelajaran. Jadi ini saya fokus harus berdiskusi gitu, harus berkolaborasi dengan teman saya untuk mengerjakan ini. Jadi kan dia itu dibiarkan sendiri di mejanya itu pasti usil dengan temannya gitu. Mungkin saya berdiferensiasi, bekerja secara kelompok, diskusi dengan temannya itu dia lebih leluasa aja. Tapi misalnya Pak Randy ingin menerapkan langkah seperti itu, misalnya dalam satu kelompok itu nanti kan ada temannya beberapa nggih. Itu nggak takut anak itu mengusili teman dalam satu kelompoknya lagi gitu nggak Pak? Nah, di situ ada saya pantau, itu insya Allah bisa. Tetap saya ambil di situ, nggak mungkin saya lepas itu aja. Iya. Ya mungkin itu seperti yang Pak Randy tadi ungkapkan ya. Jadi di rumah itu punya background masalah, misalnya orang tuanya terlalu keras kepada anak sehingga anak melampiaskannya dengan sikap keusilannya di sekolah dengan teman-temannya. Kemudian mungkin sampai di sini perasaan Pak Randy bagaimana setelah kita saling berbagi tentang
apa yang menjadi ganjalan hati Pak Randy di sekolah, begitu. Oke. Perasaan saya sedikit lega, Bu. Jadi ada masukan lagi dari teman, terus ada harusnya itu saya itu melangkah seperti apa, itu ada gambaran, dan pikiran saya itu sudah lebih agak ada gambaran itu untuk apa yang harus saya lakukan lagi ke depan. Iya, lebih terbuka nggih apa yang Ya, tindak lanjut selanjutnya seperti itu mungkin nanti punya gambaran gitu ya. betul, Bu. Lebih ada Iya. gambaran. Bu. Iya. Mungkin hanya itu Pak yang kita bisa diskusikan hari ini. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Randy sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini. Oke, Bu. Oke, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas waktunya Bunia yang diberikan kepada saya Ya. untuk sedikit berbagi masalah yang saya hadapi di kelas saya terutama. Ya, semoga nanti sudah bisa terkondisikan dan ada jalan keluarnya, ada solusi dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kita meraih cita-citanya dengan baik juga, Bu. Ngoten nggih. Iya, terima kasih Pak. Jadi semua masalah itu intinya ada jalan keluarnya ya Pak. Jadi intinya kita tetap harus semangat gitu ya Pak dalam membimbing anak-anak kita, sabar dalam menghadapi hal-hal yang aneh dan nyeleneh dari anak-anak kita gitu. Nggih, aneh dalam nilainya Ya baik. itu yang banyak sekarang itu Enggak Pak. fenomenanya. Jadi itu ibaratnya menguji kesabaran kita sebagai pendidik begitu ya Pak. Karena anak itu semakin kesini semakin banyak gangguan, semakin alat telekomunikasi, aplikasi dan banyak itu berpengaruh juga, Bu, terhadap pemikiran Iya, Pak. dia gitu. Oke. Iya, jadi sangat beda dengan zaman kita sekolah dulu ya Pak, belum ada gadget, jadi permainannya masih tradisional, jadi belum banyak pengaruh buruk yang masuk begitu. Betul. Nek sekolah dengan sekolah ya wes mantap gitu. Belajar belajar, Iya. tapi sekarang itu nggak bisa seperti itu. Mesti disibukkan dengan kegiatan yang lain mungkin seperti anak semakin besar seperti makan masalahnya lebih kompleks. Iya. Baik Pak Randy, terima kasih atas perbincangannya pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan gambaran tentang tindak lanjut apa yang akan kita lakukan ke depannya. Semoga anak-anak kita yang kita anggap usil dan nyeleneh itu mungkin nanti di kemudian hari sikapnya bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak Randy, selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.